Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kembali lagi di channel Sipir 17. Pada kesempatan ini saya akan membahas kenapa sih petugas P2U ini sangat mengambil peran penting dalam keluar masuknya yang ada di dalam penjara, baik lapas maupun rutan. Akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. Kenapa sih kok seperti itu? Kenapa sih kok seperti ini? Kenapa sih kok nggak mau buka pintu? Nah, nanti kita akan membahas aturan yang dilakukan atau SOP yang harus dilakukan petugas P2U dalam menerima tamu, rekan-rekan. Jadi, apa sih sebenarnya P2U ini, rekan-rekan? P2U ini adalah petugas pintu utama. Nah, ini orang yang bertugas untuk mengamankan pintu utama lapas maupun rutan, dan juga menjadi pengawas dari lalu lintas yang terjadi di pintu utama. Nah, jadi petugas P2U ini adalah orang yang mengamankan pintu area utama, rekan-rekan, di dalam penjara, lapas maupun rutan, rekan-rekan. Jadi P2U ini untuk mengamankan, membuka dan menutup pintu dan segala macam untuk berkaitan dengan pintu utama ini. Jadi barang hal-hal apapun yang bertanggung jawab keluar masuknya ya P2U inilah. Jadi ketika ada apa-apa yang bertanggung jawab adalah P2U. Ini terdiri dari dua pintu, rekan-rekan. Yang pertama adalah pintu utama. Yang pintu utama ini adalah pintu masuknya dari luar menuju ke dalam lapas atau rutan. Nah, jadi yang kedua adalah pintu yang kedua menjadi garis atau batas. Nah, disitulah batasan napi tidak boleh masuk ke dalam pintu P2U ini. Jadi disitulah stop untuk P2U, area sterilnya sampai di situ, rekan-rekan ya. Selanjutnya kita akan membahas apa saja sih tugas atau fungsi P2U ini. Untuk yang pertama, rekan-rekan, tugas P2U adalah mencegah dan mengamankan pintu utama dari masuknya atau keluarnya orang dan barang secara tidak sah. Jadi petugas P2U ini yang bertanggung jawab untuk mengamankan barang maupun barang yang tidak sah. Ya, misalkan seperti ini. Misal ketika pengunjung itu akan menitipkan barang-barang tidak sah, yang contohnya saja itu narkoba, sendok, logam, segala macam, pisau, senjata tajam, gergaji besi. Nah, itulah peran P2U disitulah ketika akan mengamankan dan menyetop barang-barang yang seharusnya tidak diizinkan masuk, rekan-rekan ya. Untuk selanjutnya, nomor 2 adalah memeriksa dan menggeledah setiap orang tanpa terkecuali, termasuk pejabat, petugas, pengunjung, dan pihak lainnya. Nah, di sini sudah jelas, rekan-rekan. Setiap orang yang akan masuk ke dalam lapas maupun rutan, baik itu pejabat, baik itu pegawai di dalam lapas atau rutan tersebut, baik itu instansi di luar, itu wajib diperiksa oleh petugas P2U, rekan-rekan. Jadi bagi tamu yang mereka itu memahami dan menyadari tugas dan peran fungsi P2U ini, maka mereka biasanya akan mempersilahkan ketika akan diperiksa, rekan-rekan. Misal seperti ini, mohon izin Pak, kita akan memeriksa barang dan bawaan Bapak terlebih dahulu. Ya, biasanya kalau orang yang memahami, dia akan mempersilahkan, rekan-rekan, tidak mempermasalahkan. Untuk yang nomor 3 adalah memeriksa dan menggeledah setiap barang dan kendaraan yang masuk keluar lapas atau rutan. Nah, di sini juga barang yang dibawa masuk maupun keluar dari lapas atau rutan itu tidak lepas dari pemeriksaan petugas P2U, rekan-rekan. Mengapa? Karena setiap barang dan
barang atau kendaraan yang keluar dan masuk ini adalah tanggung jawab dari petugas P2U. Ketika ada apa-apa pada waktu piket tersebut, maka yang menjadi tanggung jawab adalah petugas P2U. Ini petugas P2U-nya kemana? Kok ada barang masuk seperti ini? Tidak dilarang. Seperti itu rekan-rekan ya. Tidak dilarang. Selanjutnya adalah menerima dan mengeluarkan penghuni berdasarkan surat-surat yang sah, memeriksa secara cermat identitas, mencatat dalam buku laporan tugas pintu utama. Nah, disinilah yang menjadi kontroversi kemarin. Mengapa petugas P2U tidak langsung membuka ya, dalam bahasanya kemarin itu adalah bon tahanan. Mengapa petugas P2U ini tidak langsung membuka pintu utama ini untuk petugas yang akan mengebon atau instansi lain yang akan mengebon itu tidak diizinkan langsung masuk. Mengapa? Karena di sini suratnya itu belum ada surat sprint yang asli, surat yang absah. Meskipun sudah ada surat, tetapi dalam nomor surat, dalam tanda tangan, dalam izin dari petugas yang berwenang itu, misalkan pelayanan tahanan, itu belum mengizinkan ya, petugas P2U juga berhak juga menolak, tidak mengizinkan atau belum mengizinkan orang yang akan berkepentingan masuk itu belum masuk rekan-rekan. Nah, jadi di sini mohon dipahami ketika petugas P2U itu belum mengizinkan tamu yang akan masuk rekan-rekan. Semisal rekan-rekan mendapatkan tamu ya dari luar, P2U menanyakan, mohon izin ada keperluan apa Bapak Ibu, mengunjungi siapa. Nah, ketika tamu itu mengatakan ingin mengebon Pak dari instansi ini, nah kita akan konfirmasi dulu ke pegawai yang berkaitan ya rekan-rekan. Setelah diizinkan, oke, kita izinkan masuk, suratnya kita lengkapi, nah baru bisa kita keluarkan rekan-rekan. Ketika mengeluarkan tahanan tidak ada surat resminya, bon resminya, nah disitulah kesalahan P2U rekan-rekan. Disitulah kesalahan fatalnya, karena P2U itu mengeluarkan tanpa adanya surat bon rekan-rekan ya. Untuk selanjutnya, meneliti dan memeriksa secara cermat identitas, termasuk menanyakan keperluan serta mencatat dalam buku tamu. Nah, disinilah yang berkaitan dengan poin yang sebelumnya. Mencatat, memeriksa dengan cermat berkas identitas tamu yang akan mengunjungi rekan-rekan. Nah, jadi ya kami mohon saling memahami tentang tugas SOP kami. Ini rumah kami punya SOP. Kami bukan melindungi atau tidak memberikan pelayanan prima dalam instansi lain menjalankan SOP-nya atau tugasnya. Tetapi di sini juga kami harus menjalankan SOP kita. Di sini harus memeriksa surat berkas-berkas dengan lengkap terlebih dahulu, memeriksa apa tujuan dan yang akan dituju tamu dari luar. Nah, kita tidak bisa masing-masing memasukkan orang tanpa tujuan yang pasti ya rekan-rekan. Selanjutnya rekan-rekan, mengamankan senjata api, alat-alat keamanan dan barang inventaris lainnya dalam lingkungan pintu utama serta menggunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sini untuk di ruang area P2U atau portir ini itu boleh menggunakan senjata api, baik itu petugas, kami sendiri P2U ini dibekali dengan senjata api rekan-rekan. Baik itu tamu dari instansi lain menggunakan senjata, itu boleh dalam artian batas masih P2U. Tetapi ketika akan memasuki pintu utama kedua yang dikatakan pintu garis tengah, pintu garis 2 yang area steril, itu sama sekali tidak boleh menggunakan atau mengeluarkan senjata api rekan-rekan. Baik itu kami petugas sendiri, baik apalagi itu dari instansi luar rekan-rekan. Jadi ketika kami akan ke belakang, ada sesuatu yang akan kami ambil, itu senjata yang kami gunakan itu kami tinggal di P2U rekan-rekan. Nah, itu juga berlaku kepada instansi lain yang akan masuk ke dalam rutan atau lapas rekan-rekan. Itu
itu pasti senjatanya kami mohon meninggalkan di P2U, seperti itu rekan-rekan ya. Berkatanya juga dengan yang baik ya rekan-rekan. Mohon izin Pak, untuk senjata tidak boleh memasuki area steril. Mohon izin ditinggal di sini Pak, kami simpan. Seperti itu rekan-rekan. Bisa ya senjatanya saja rekan-rekannya ditinggal. Untuk amunisinya boleh dibawa yang berkepentingan rekan-rekan. Mungkin itu saja rekan-rekan ya, tugas dari P2U. Memang tugas dari P2U ini berat rekan-rekan. Nah disitulah mohon hargai peran dan fungsi tugas P2U ini, petugas P2U ini rekan-rekan. Jangan lantas menganggap, "Woi, kamu menghalang-halangi tugas dari instansi lain." Tidak seperti itu rekan-rekan. Ketika memang surat lengkap, ketika memang tujuannya jelas, ketika memang sudah mendapatkan izin dari pegawai yang bersangkutan di dalam, baik itu kalapas, karutan, pelayanan, kasubsi, segala macam, kasih. Nah, itu baru kita bisa masukkan rekan-rekannya. Mungkin itu saja rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf rekan-rekan. Dan saya mensupport untuk P2U yang berada di Kalimantan untuk insiden kemarin rekan-rekan. Tetap semangat, saya salut pada rekan-rekan P2U kita yang rekan-rekan sudah menjalankan sesuai SOP yang berlaku rekan-rekan. Lanjutkan.